Kak Sarah bicara perempuan dan politik di Kamin merinding guys. Kalau di kita ini jelas sangat terbuka untuk semua. Bahkan saya contoh nyata. Jadi kalau boleh saya mau ngomong dari dua level nih. Karena ini persoalan perempuan di politik. Satu level adalah bicara internal partai dulu. Saya mohon izin. Oke. Jadi yang pertama kalau misalkan di Gerindra saya contoh nyata dari bagaimana kita tidak ada karpet merah. Karena saya pertama kali maju untuk caleg DPR RI dapat nomor urut 2. Padahal kalau orang tahu saya siapa, pasti mikirnya, oh harusnya nomor urut 1, harusnya langsung Tapi bisa di jadi Gerindra kan dan waketum seterusnya. kan? Kenapa? Di Gerindra waketum. Baru 2020. Baru 2020. Saya 2008 masuknya masih ketua bidang di organisasi Oh, sayap. Di jadi bukan Gerindra 2 hari belum. langsung waketum gitu kan? Gak ada. Bahkan Ketum. di kami tidak ada. Lah ini memang kompornya luar biasa Kompornya nih. ini ampun. Aduh, luar Ampun, biasa. ampun. Biar nggak ngantuk kita. Iya, Biar nggak iya, ngantuk. Lalu jadi karpet merah itu tidak, bahkan saya sekarang bukan hanya waketum di DPP Gerindra, tapi juga ketua umum organisasi sayap kepemudaan kami yaitu Tunas Indonesia Raya. Oke. Dan di Tidar itu yang berlaku bukan pemilihan langsung oleh ketua umum partai. Di kami yang berlaku adalah musda dan kongres. Oke. Pada saat kongres itu saya harus maju dan kampanye untuk bisa mendapatkan dukungan dari pengurus-pengurus daerah untuk dipilih sebagai ketua umum. Jadi tidak ada itu kaderisasi semuanya berlaku dan memang siapa yang dianggap dan saya juga harus membuktikan diri sebelum menjadi wakil ketua umum. Saya menjadi anggota DPR, saya menunjukkan loyalitas saya pada saat 2019 saya nggak jadi. Dan itu saya walaupun waktu itu saya punya bukti bahwa saya sebenarnya berhak untuk mendapatkan kursi tersebut karena 5.000 suara saya dicuri. Saya maju ke MK dan di situ tidak dikabulkan. Jadi di sini itu prosesnya panjang gitu. Itu satu untuk internal bahwa di Gerindra sebagai wakil ketua umum perempuan diberikan ruang karena wakil ketua umum perempuan bukan hanya saya sendiri, ada beberapa. Dan juga ketua umum organisasi sayap kepemudaan. Kalau organisasi sayap perempuannya udah pasti perempuan ketua umumnya. Tapi organisasi sayap kepemudaan belum tentu. Dan saya mungkin satu-satunya ketua umum organisasi sayap kepemudaan maksimal 35 tahun pada saat SK keluar. Yang kedua saya mau angkat, ini kebetulan saya sama Mbak Diah ini adalah ketua presidium dari 2 kaukus perempuan. Mbak Diah adalah ketua kaukus perempuan Parlemen Republik Indonesia dan saya ketua presidium kaukus perempuan politik Indonesia, KPPI. Di sini kalau kita bicara tentang perempuan dan politik, mohon maaf Mas, nggak bisa kita hanya bicara tentang apa yang dilakukan setiap partai. Karena ada partai-partai yang tidak hadir di sini malam hari ini. Ya, karena Jadi tempatnya kalau penuh nanti. kita bicara tentang effort untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, itu harus, it needs to be a unified effort lintas partai. Hand in hand. Karena yang berlaku di Indonesia dan terutama di DPR adalah musyawarah mufakat, bukan voting aja seperti di Barat. Yang kalau musyawarah mufakat artinya apa? Pada saat kita memperjuangkan 30% dapil nomor urut 1-nya perempuan, sayangnya waktu itu pada saat saya masih ada di DPR, itu hanya 4 partai dari 10 fraksi yang mendukung hal tersebut. Ya, jadi ini masih menjadi perjuangan luar biasa untuk kita bisa menembus sistem atau glass ceiling seperti tadi Mbak Oki sampaikan di politik. Jadi kita harus bekerja sama, ini bukan miliknya Gerindra, miliknya Golkar, miliknya PDI Perjuangan. Ini milik kita bersama untuk kita golkan bersama ke depan.